Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Rizky Aditya, maba baru Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan resume saya mengenai PBAK, pengenalan budaya akademik kemahasiswaan, mulai dari hari kemarin sampai hari kedua saat ini. Kita awali dengan tugas hari pertama dari materi 1 dari Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Profesor Dr. Umi Sumbula MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang terhormat Rektor UIN Malang Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA, dan yang saya hormati para wakil rektor, ketua dari seluruh panitia, seluruh mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021-2022 yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita bisa menyelenggarakan atau diselenggarakan universitas dalam keadaan sehat. Semoga pandemi ini segera berlalu, tidak hanya secara virtual tetapi juga secara luring, sehingga kita bisa lebih dekat di kampus tercinta ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semuanya dari zaman yang tidak peradaban, zaman yang penuh dengan peradaban. Mudah-mudahan sampai nanti akhir kehidupan ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat, Anda semua terpilih. Ada 3.751 mahasiswa baru dari peminat masuk di UIN Maulana Negeri Malik Ibrahim Malang ini 8.430, dan Anda 3.751 itu telah menjadi orang-orang pilihan yang diterima di 5 jalur penerimaan mahasiswa baru. Ada SBN, ada SMPTN, ada SPAN-PTKIN, SBMPTN, UM Mandiri Tulis, dan Mandiri Prestasi. Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini memiliki 7 fakultas. Ada 7 fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan. Itu fakultas yang paling tua, jadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Kemudian ada fakultas syariah, ada fakultas ekonomi, fakultas psikologi, ada fakultas humaniora, dan juga ada fakultas kedokteran dan ilmu-ilmu kesehatan. Serta ada 15 program studi. Yang program studi itu ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, baik di level 12 maupun 36 berdasarkan roadmap. Pengembangan rencana strategis kampus ini sekarang berada pada tahap international recognition dan internasional pada tahap pengakuan internasional dan bereputasi internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya selalu mendapatkan dukungan, diantaranya dengan berbagai event akademik internasional seperti penambahan jumlah mahasiswa internasional kita. Hampir 500 mahasiswa asing dari 30 negara juga ikut terlibat. Sudah banyak studi yang tersertifikasi internasional
maupun yang terakreditasi internasional sejak tahun 2008 sudah mengadopsi atau mendapatkan sertifikasi ISO SMSA, ISO 901 2000, kemudian 901 2008, dan SMS 9001 2015. Kemudian tahun 2020 kemarin ada 4 program studi yang sudah mendapatkan esai sertifikasi serta mendapatkan predikat A dan predikat B. Upaya internalisasi mendorong rektor, dosen, dan mahasiswa melakukan riset dalam usaha kompetensi nasional maupun internasional untuk mempublis karya-karyanya. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini memiliki kelebihan dari perguruan tinggi lain, diantaranya memberlakukan pendidikan sains dan Islam, integrasi keilmuan, dan kelembagaan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Dari beberapa keunggulan dan prestasi di atas, kita harus menjaga nama baik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini serta terus aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Berikutnya adalah persoalan akademik atau pada bidang akademik mulai Anda masuk proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester itu minimal 150 sampai 160 SKS yang saudara sekalian kemudian penelitian skripsi, tugas pengabdian masyarakat, baik judul PKL itu adalah praktek kerja lapangan, itu lembaga profesif dalam pengertian, kemudian ada ujian komprehensif, ada ujian skripsi, yudisium, menjelang gelar sarjana. Karena itu kita telah menyiapkan berikut yang sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi. Ada mata kuliah, pengembangan kepribadian, itu adalah yang menjadi ciri khas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, yang membedakan dengan perguruan tinggi lain. Seluruh mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki pretensi akademik, tetapi juga memiliki pengalaman baik intra maupun ekstra kampus, sehingga nanti di samping memiliki wawasan akademik, prestasi akademik yang keterampilan percakapan maupun organisasi yang itu disebutkan tidak hanya semester ini, sepenuhnya proses pembelajaran secara daring. Selamat dan sukses kepada seluruh mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021-2022. Semoga berkah manfaat menjadi bangsa yang tangguh, moderat, toleran, kebangsaan, dan ejaan. Demikian bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi materi yang ke-1. Berikutnya memasuki materi yang kedua. Di sini ada Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua pada siang hari ini mulai bisa mengikuti seminar Makta Bakti masa baru melalui kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dalam mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita semua masih bisa menjalankan dan meneruskan perjuangan beliau untuk menegakkan ajaran Islam. Terutama sekali kita ini adalah berjuang menegakkan ajaran Islam di jalan Allah melalui kampus Islami, yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang kita cintai ini. Saudara-saudara mahasiswa, semua tadi sudah dijelaskan
tadi pagi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Pak Rektor maupun visi misi oleh Pak Rektor maupun pendidikan akademik. Sekarang tiba saatnya saya adalah Ahmad Fatah Yasin, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, yang nanti akan banyak memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa selama mahasiswa studi dan belajar di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perlu kalian ketahui bahwa menjadi mahasiswa di UIN Malang itu tidak gampang. Anda adalah the best human material, artinya manusia-manusia pilihan yang bisa lolos dan masuk ke kampus UIN. Maka saudara-saudari mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, meskipun semester ini masih kita laksanakan pembelajaran daring atau virtual, dan saya ingin mengharap sekali kalian semuanya segera bisa bertemu dengan kampus Anda. Untuk sementara waktu silakan dibayangkan saja kampus seperti apa kampusnya. Tadi sudah ditayangkan di gambar-gambar gedungnya. Nanti pada saatnya insya Allah kalau sudah selesai kalian bisa bertemu betul dengan kampus kita yang kita cintai ini. Dan kampus ini memang terkenal kampus yang sejuk, nyaman, dan sangat rindang untuk dijadikan sebagai tempat belajar. Karena itu saudara-saudara mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, saya sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mengajak mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus-kampus perguruan tinggi umum. Saudara nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum lainnya, termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Nah, oleh karena itu Anda harus menyiapkan secara mental, spiritual seperti berikut. 1. Berpikir ilmiah. Melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTP menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu Anda harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan, yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus kita visi misinya, semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran agama Islam dan melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu sekali lagi berpikir ilmiah harus didasari, karena kita dalam masyarakat berilmu, mahasiswa juga manusia. Manusia berilmu berbeda dengan mahasiswa yang bukan mahasiswa. Mahasiswa berilmu berbeda dengan mahasiswa yang bukan mahasiswa yang tidak berilmu. Karena itu maka kedua kita ini di samping berpikir ilmiah, dan yang kedua berpikir positif. Nah, berpikir positif bukan sekedar punya pikiran, bukan sekedar berpikir, tapi harus diwujudkan dalam bentuk berperilaku positif. Karena perilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain adalah tampil dengan perilaku khas gaya mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa UIN Malang itu berbeda dengan mahasiswa perguruan tinggi umum. Saya kemarin sudah konfirmasi kepada Bapak Ibu Saudara melalui virtual wali mahasiswa, yang menyarankan kepada Bapak Ibu kalian agar anak-anaknya berperilaku positif. Perilaku positif dengan indikator bicara sopan, berpenampilan sopan, berpakaian sopan, dan lain sebagainya, termasuk the body-nya. Pakaiannya pun juga harus pakaian-pakaian yang islami. Ada juga mahasiswa putra khususnya yang masih panjang rambutnya, kalau bisa sekarang jangan mungkin masih di SMA dulu atau MA, memperpanjang rambutnya gondrong. Mahasiswa baru di UIN Malang ini jangan menggunakan rambut panjang,
atau segera dipotong. Seumpama ini pembelajaran dilakukan secara luring, tatap muka, semua mahasiswa akan saya gundul bagi laki-laki yang berambut panjang, supaya kelihatan siap belajar sesuai dengan perilaku mahasiswa gaya khas Malang. Karena ini masih virtual, jadi saya belum tahu satu persatu fitur-fitur mahasiswa saya yang sesungguhnya. Saya belum tahu nanti ketika masuk ke kampus, jangan mengagetkan kami, jangan membuat kekagetan orang banyak di kampus. Dan yang ketiga, mahasiswa harus berpikir kreatif, yaitu dengan mengembangkan kreativitas dalam kemahasiswaan, baik akademik maupun non-akademik. UIN Maliki Malang mengajak aktif mahasiswa serta menghimbau kepada mahasiswa baru agar mematuhi peraturan yang sudah ada dan yang sudah ditetapkan, serta semoga mahasiswa memiliki semangat dalam belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi yang saya resum dari tugas PPAK hari pertama kemarin, dan yang sekarang adalah resum hari kedua PPAK yang saya awali dengan materi dari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA, yang diketuai oleh Kak Farhan Adi Furosadi dan Wakil Ketua DEMA Kak Ahmad Fahid. Nah, apa itu DEMA? DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Adapun fungsi-fungsi DEMA, jajarannya sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan adapun tugas DEMA antara lain melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Dan materi yang kedua berikutnya ada dari SEMA yang diketuai oleh Kak Muhammad Adi Fanani dan Sekretaris Kak Anarul Ilmi. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ lebih di balik layar, yang bervisi terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dari keluarga serta menjunjung tinggi profesionalitas. Berikutnya ada materi 3 dari Muhammad Hasanuddin Wahid dengan tema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Mahasiswa harus mempunyai quick question. Banyak orang selesai merenungkan, bukan hanya orang sudah tinggi, harus di atas sekian ratus agar seperti apa. Namanya Anthony Hawking, Stephen Hawking, orang yang cerdas, orang yang akhirnya tinggi. Dia bisa menguasai dunia, bukan muncullah kemudian. Beberapa waktu yang lalu muncul spiritual question SD daerah digital. Muncul question kecerdasan digital. Tidak saja dia harus punya kecerdasan intelektual, tidak saja dia punya kecerdasan emosional, tetapi dia juga mempunyai kecerdasan spiritual. Sekaligus yang terbaru ini adanya kecerdasan digital. Sudah lewat intellectual question, emosional question, episode terakhir my digital question, harus punya kejadian digital. Mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berbahagia, bersyukur pada Allah karena pada siang hari ini saya diberi kesempatan oleh para senior, para dosen, guru saya
untuk bisa bersama-sama dengan sahabat-sahabat mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kata rektor tadi ada 3.750 mahasiswa baru yang mengikuti acara ini. Semoga di antara 3.750 itu ada orang bisa meneruskan seperti saya nanti di DPR RI jadi sekjen partai, bahkan ketua umum partai melebihi diri saya. Mahasiswi UIN Malang algoritmanya tertentu. Kesukaannya UIN Malang itu kalau medsos ini yang suka dilihat, maka kias talentanya ini, kesukaannya ini kalau itu bisa didapatkan, maka proses belajar mengajarnya bisa disesuaikan dengan itu, pasti akan lebih efektif. Tapi kita belum ke sana. Nah, itu masa depan yang kita selesaikan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, nanti kita kerjasama lebih dekat ke arah terus gimana letaknya dalam konteks kemajuan teknologi yang demikian rupa, agama dan ekonomi dan sebagainya. Di mana letaknya? Maka yang pertama, Anda harus utama digital. Hukumnya bukannya ukuran tinggi di Indonesia, tapi di UIN Malang teknologi digital menguasai. Itu kalau pinter, itu pasti kita akan menjadi world class university atau Islam terbaik. Mungkin itu yang harus Anda kolaborasi, Anda kesesuaian. Mahasiswa UIN Malang harus menjadi generasi unggul. Sampean semuanya serap jadi generasi unggul. Gimana cara menjadi generasi unggul? Yang pertama, Anda harus punya keunggulan moral dan spiritual, karena Nabi itu dihadirkan ke muka bumi itu utamanya makarimal akhlak. Itu yang pertama, orang yang punya keaguan moral dan spiritual itu yang akan unggul di dunia ini, karena dia ahli iptek, dia ilmu pengetahuan. Tapi kalau orangnya terjatuh, maka kita bisa lihat film superhero, itu banyak orang pinter menggunakan capping caranya untuk kehancuran dunia. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini harus mempunyai akhlak dan keanggulan moral dan spiritual yang akan unggul di dunia. Yang khusus karena generasi unggul itu didapat kalau dia gandum dengan ilmu pengetahuan. Apapun buku dia, lahap di mana sih forum intelektual majelis ilmu, dia datangi. Dia di warung kopi itu pengetahuan bukan karena dianya suka ngopi dan sebagainya. Kalau dia sehari bisa selfie berkali-kali, maka selfie-nya jangan boleh mengalahkan jumlah diam buku yang mereka baca. Smartphone isinya ibu bukan yang lainnya, maka teruskan pengetahuan jelas. Teman-teman di Ampel Gading Malang sana. Jadi teman-teman harus berpikir kreatif, mempunyai akhlak yang baik di rumah maupun di mana saja. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah materi yang terakhir, yang keempat, dari Dr. Mas Rizain dengan tema moderasi beragama di Indonesia. Beliau adalah seorang aktivis, mantan ketua Senat. Apa yang menjadi keprihatinan saya adalah fenomena, yaitu sulit membedakan Islam dan Arab, Timur Tengah. Dua arus besar, Sunni Islam versus si Islam. Contoh, lulusan pesantren bisa baca kitab tetapi tidak memiliki penampilan bersurban, jidat harus hitam. Seperti itu akan kalah dengan orang bangsa Timur yang berpakaian dan penampilan seperti itu. Saya sampaikan, berarab dan berislam itu tidak disatukan lagi. Contoh, konflik Palestina, kita tidak boleh ikut berprihatin melebihi dengan bangsa sendiri. Sikap seperti itu boleh, tapi
ada batasannya. Ada yang pendapat bahwa ada Islam yang liberal seperti teroris, yang radikal begitu. Menurut saya itu tidak ada. Tidak ada Islam yang teroris, yang radikal, tetapi menurut sosiologi itu ada. Islam di Nusantara, ya di Nusantara begitu, itu tidak bersimpangan. Artinya Islam di Nusantara itu masih memegang erat budaya. Contoh kalau orang Jawa ada yang namanya 7 harian syukuran, nggawa ampeng kalau dalam bahasa Jawa begitu. Maka dari itu saya mengajak seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang beragama dan menjunjung tinggi keadilan serta berideologi Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Peran mahasiswa UIN Malang diantaranya: 1. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai of against of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. 2. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang ketiga, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus cerdas, akademik, religius, dan berkebenekaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.